Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk pembelajaran atau pelajaran 3, iman kepada takdir Allah. Kemarin kalian sudah mengerjakan pretest, menyimpulkan sebuah video. Nah, itu untuk pendahuluan di pelajaran yang ketiga ini. Kemarin kalian sudah menjawab apakah kematian itu termasuk qada atau qadar Allah. Nah, jawabannya yang benar, kematian itu adalah qada dari Allah karena sudah ditetapkan sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Hari ini kita akan membahas tentang iman kepada takdir Allah. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan persiapkan alat tulis kalian. Anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita capai pada bab 3 ini yaitu menganalisis iman kepada qada dan qadar Allah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian qada dan qadar Allah. Yang kedua, mengetahui makna beriman kepada qada dan qadar Allah. Yang ketiga, mengetahui ketentuan baik dan buruk Allah. Yang keempat, menjelaskan hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar apa itu pengertian qada dan qadar. Yang pertama, pengertian qada. Qada adalah secara bahasa artinya pemutusan, hukuman, perintah, pemberitaan. Sedangkan secara istilah yaitu pengetahuan yang lampau yang ditetapkan Allah pada zaman azali. Zaman azali itu sebelum kita dilahirkan. Nah, sedangkan qadar yaitu secara bahasa artinya penentuan. Nah, secara istilah adalah terjadinya suatu ciptaan yang sesuai dengan penetapan. Jadi qada itu adalah ketentuan yang sudah ditentukan Allah pada zaman azali. Sedangkan qadar ketentuan Allah yang ditetapkannya atas manusia setelah berusaha dan berdoa. Nah, contohnya qada itu apa anak-anak? Contohnya qada itu adalah seperti umur, rezeki, dan kematian. Kita tidak bisa mengetahui takdir dari Allah. Nah, contohnya qadar yaitu jika seumpama kita belum pandai, jika kita terus berusaha, terus belajar, maka kita akan menjadi pandai. Nah, itu disebut dengan qadar, yaitu ketetapan Allah setelah kita melakukan ikhtiar, yaitu berusaha dan berdoa. Nah, qada dan qadar Allah disebut dengan takdir Allah. Kita wajib beriman pada takdir Allah sebab beriman kepada takdir termasuk rukun iman yang ke-6. Nah, orang yang mengimani qada dan qadar Allah tidak akan putus asa ketika tertimpa suatu bencana, juga tidak sombong ketika sukses. Manusia juga tidak boleh hanya menyerah pada takdir. Nah, jika kita ini seumpama kita belum memiliki rezeki yang berkecukupan, kita harus berusaha agar kita menjadi berkecukupan. Nah, bagaimana anak-anak sudah mengetahui perbedaan antara qada dan qadar? Jika belum paham bisa ditanyakan kepada Bu Faiz ya. Anak-anakku, kesakitan, kemiskinan, kurang pintar dalam belajar itu adalah semua ketetapannya Allah. Nah,
Bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana cara kita beriman kepada qada dan qadar Allah? Dengan cara tawakal. Apa itu tawakal? Yaitu berserah diri kepada Allah setelah berusaha. Jadi kedudukannya itu kita harus ikhtiar dulu sebelum bertawakal. Jadi ketika kita sakit, kita harus berusaha dulu untuk mencari obat agar kita sembuh. Setelah kita berusaha dan berdoa agar kita sembuh, nah kita baru berserah diri kepada Allah. Yang kedua, ketika kita miskin, kita tidak boleh harus pasrah begitu saja. Kita harus berusaha, bekerja, setelah itu berdoa, lalu berserah diri. Sama juga ketika kita belum pintar, kita harus berusaha dengan giat belajar, setelah itu berdoa, baru dengan berserah diri. Nah, iman kepada qada dan qadar tidak boleh membuat kita menjadi pemalas. Nah, ketika kita kurang pintar, kita tidak boleh menerima begitu saja. Oh, aku tidak bisa mengerti pelajaran ini, ya udah. Nah, itu tidak boleh. Kita harus berusaha dan berdoa. Anak-anak, jika kelahiran dan kematian itu sudah tetap dan kita sudah ketahui bersama, nah sekarang bagaimana dengan orang yang berbuat baik atau jahat? Apakah Allah yang menciptakan perbuatan atas manusia? Nah, anak-anak, jika orang berbuat baik itu pasti dari Allah. Takdirnya Allah, orang itu berbuat baik. Untuk berbuat jahat itu tergantung manusia itu sendiri. Nah, Allah sudah memberikan akal pikiran kepada kita untuk berpikir. Apakah kita ingin melakukan perbuatan jahat atau melakukan perbuatan baik? Nah, maka dari itu, karena Allah sudah memberikan akal kepada kita, kita harus berpikir, mengapa kita berbuat jahat kalau kita bisa berbuat baik? Nah, kita tidak bisa mengatakan bahwa orang yang berbuat jahat itu adalah memang ditakdirkan Allah untuk berbuat jahat, karena itu atas kesadaran mereka sendiri untuk berbuat jahat. Anak-anak, jika kita iman kepada takdir Allah, maka kita akan tahu bahwa kematian itu sudah ditetapkan oleh Allah, dan kita tidak tahu kapan kematian itu akan menjemput kita. Bisa saja besok, 2 hari lagi, atau hari ini, kita tidak akan tahu. Jika kita iman kepada qada dan qadar Allah, kita akan selalu was-was, kita akan berhati-hati, dan kita akan lebih rajin lagi untuk beribadah, karena bisa saja hari ini, detik ini, menit ini Allah mengambil nyawa kita. Jadi kita tidak boleh bermalas-malasan dalam beribadah. Oke, anak-anak, jika kita iman kepada qada dan qadar Allah, kita akan melakukan hal-hal yang positif. Kita tidak akan pernah putus asa atas kegagalan-kegagalan yang pernah kita lakukan. Jika kita iman kepada Allah, seumpama Allah menimpakan suatu bencana atau musibah kepada kita akan sabar, karena mengetahui bahwa itu adalah ketetapan dari Allah dan kita harus menerimanya. Karena Allah itu menurunkan ujian kepada kita untuk menaikkan derajat keimanan kita. Seumpama kita mendapatkan sebuah kenikmatan yang besar, maka kita tidak akan mudah sombong, karena kita tahu bahwa semua itu adalah pemberian dari Allah, milik Allah, dan yang kita lakukan adalah sikap syukur. Nah, adapun sikap-sikap lainnya, hikmah kepada iman kepada qada dan qadar Allah adalah sebagai berikut.
Yang pertama, terhindar dari segala bentuk kesyirikan. Syirik itu tidak percaya bahwa Allah itu esa. Yang kedua, mampu bersikap istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, senantiasa bersikap waspada dan hati-hati. Nah, ketika di jalan, ketika sedang berkendaraan, kita akan waspada dan hati-hati karena bisa saja musibah kecelakaan bisa menimpa kita. Jika kita bisa menghindari, kita harus berhati-hati. Yang keempat, sabar dalam menghadapi segala permasalahan yang dihadapi. 5. Terhindar dari sikap putus asa. Nah, maka jika seseorang itu beriman kepada qada dan qadar Allah, ketika ada kegagalan, dia bangkit lagi. Kegagalan bangkit lagi, tidak mudah putus asa. Yang keenam, tenang dalam mengarungi kehidupan. Tenang saja. Jika Allah belum memberikan sesuatu, belum mengabulkan doa kita, berarti itu sudah takdir dari Allah. Pasti ada sesuatu yang baik yang Allah simpan untuk kita. Yang ketujuh, semangat beramal, bekerja, dan bertawakal kepada Allah. Dengan iman kepada qada dan qadar Allah tidak menjadikan kita malas bekerja. Kita akan semakin semangat untuk bekerja dan beramal baik. Demikian sedikit penjelasan dari Bu Faiz. Bila Bu Faiz ada salah kata, Bu Faiz mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.